Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-13. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Demi Lutung Kasarung melihat putri yang berkulit hitam, bertubuh kurus, serta berpakaian tak terurus itu, terkesiaplah ia. Ia mengenali putri yang sedang prihatin itu sebagai putri yang pernah dijumpai dalam mimpi, sebagai putri yang selama ini mengharu biru hatinya, yang telah menyebabkannya meninggalkan kahyangan dan hidup mengembara di buana panca tengah, yang telah menyebabkannya menjelma menjadi seekor binatang hina. Ya, tak syak lagi, meski kulitnya sangat berbeda dengan yang pernah dia jumpai dalam mimpi, sekalipun pakaiannya sangat berlainan, namun masih bisa dikenali sinar mata penuh kesabaran dan keagungan, masih bisa dikenali pribadi yang berwibawa, masih bisa dikenali gerak-geriknya yang sederhana. Melihat rupa kekasihnya yang sangat berlainan sekali dengan yang pernah dilihat dalam mimpi, bertanyalah Lutung Kasarung dalam hatinya sendiri. Mengapa ia nampak tak terurus dan kulitnya hitam selegam itu? Dalam mimpi kulitnya kuning langsat kehijau-hijauan. Mengapa ia nampak begitu sengsara dan menderita? Mengapa ia tinggal sendirian dalam teratak tua di tengah-tengah hutan belantara ini? Mengapa ia seolah-olah tak menentu makan? Kelihatan pada tulang-tulang rusuknya yang seperti gambang itu. Apakah gerangan sebab musababnya? Teringat pula ia akan kelakuan para putri di istana pasir batang anu girang. Terngiang-ngiang pula dalam telinga Lutung Kasarung ucapan Purbararang tatkala menitahkan si lengser mengantarkannya ke Gunung Cupu Mandala Ayu. Tak sanggup lagi kami ditemani oleh Lutung kurang ajar dan tak tahu adat ini. Bawalah ia ke Gunung Mandala Ayu, antarkan ia kepada Purbasari, biar mereka berteman, sama-sama hitam, sama-sama buruk rupa. Terbayang pula betapa tingkah laku Purbararang dan para putri di istana, maka Lutung Kasarung mengambil kesimpulan bahwa sebab musabab maka kekasihnya berada dalam hutan, tentulah perbuatan Kakanda Purbararang jua adanya. Si lengser telah menghaturkan sembah kepada Purbasari. Selamat datang Mamang Lengser, tegur Purbasari dengan ramah dan suka hati. Telah lama ia tak melihat manusia. Tak ragu lagi Lutung Kasarung sekarang suara itulah yang dahulu dia dengar di kahyangan dalam impian. Suara yang berat namun merdu, berwibawa. Suara itulah yang selama ini senantiasa terngiang-ngiang dalam telinganya. Suara yang mengenangkannya kepada suara ibunda Sunan Ambo. Ampun Gusti, junjungan hamba, sembah si lengser pula. Mengapa Gusti nampak begitu kurus? Purbasari tersenyum dan melihat senyumannya itu terkesiaplah darah Lutung Kasarung. Senyuman itulah yang telah menyebabkan ia sekarang berada di buana panca tengah, meninggalkan kahyangan, meninggalkan ibunda dan keserba kekalan. Senyuman itulah yang selalu membayang di ruang mata. Senyuman itulah yang selama ini menyebabkan hatinya tak tentram. Senyuman itulah yang selama ini dicarinya dalam pengembaraan. Dan dari lingkaran bibir yang menguraikan senyum itu meluncurlah kata yang sangat sederhana dan rendah hati. Aku sedang bertapa, Mamang Lengser. Karena itu tidak mengapa menjadi sedikit lebih kurus. Hendaknya Gusti mendapat rahmat Sang Rumuhun supaya tabah dan teguh hati, sabar, kata si lengser pula. Terima kasih, Mamang Lengser. Bagaimana gerangan kabar orang negara, Mamang Lengser? Daulat Gusti, semuanya berada dalam keadaan baik jua adanya. Syukurlah. Apakah gerangan sebabnya sekarang Mamang Lengser datang? Tidak sari-sarinya, tidak biasanya Mamang Lengser berkunjung kemari. Hendaknya menyambangi lantaran suka sendiri, ataukah membawa titah baginda? Hamba datang membawa titah dari Kakanda Gusti. Apakah gerangan titah Kakanda? Mengapa datang bersama seekor lutung? Alangkah bagusnya lutung itu.
Dari manakah Mamang peroleh lutung sebesar itu? Mamang tangkap sendiri, ataukah pemberian dari orang lain? Kata Purbasari dengan mata yang enggan lepas memperhatikan binatang hitam berekor panjang itu. Hamba dititahkan oleh Kakanda Gusti untuk menyerahkan lutung kepada Gusti. Kakanda Purbararang menitahkan Mamang membawa lutung ini kepada hamba. Buat apakah konon titahnya? Tanya Purbasari heran. Lutung ini bukanlah sembarang lutung. Ia pandai bicara, mengerti pula akan bahasa manusia, sehingga akan bisa menolong Gusti dan menemani Gusti di sini. Wajah Purbasari cerah. Tak kusangka dan tak kukira Mamang lengser. Kakanda Purbararang rupanya masih punya rasa keadilan, masih menaruh kasihan kepada hamba. Buktinya, ia berkenan mengirimkan seekor lutung buat temanku di sini. Dan temanku bermain memang hanyalah binatang-binatang belaka. Mamang lengser, alangkah senangnya, karena lutung ini bukan sembarang lutung. Konon pandai bicara, betulkah? Haturkan terima kasihku kepada Kakanda, Mamang lengser. Katakan bahwa pemberiannya aku terima dengan hati, tangan terbuka, dan terima kasih tak terhingga. Tentu takkan sepi lengang lagi di sini jika sudah ada teman bicara, kendati pun hanya seekor lutung saja. Sementara berkata-kata ia menoleh kepada lutung Kasarung dan memandangnya dengan sinar mata ramah dan riang. Nampak benar betapa senangnya ia akan pemberian kakandanya itu. Marilah kemari Utun, katanya kemudian sambil menggapaikan tangan memanggil lutung Kasarung. Lutung Kasarung mendekat seraya menghaturkan sembah. Wahai Mamang lengser, rupanya benar-benar bukan lutung sembarang lutung. Lihat dia menghaturkan sembah. Dari manakah gerangan Kakanda memperoleh lutung selucu ini? Tanya Purbasari tertawa-tawa melihat tingkah lutung Kasarung. Haturkan terima kasihku kepada Kakanda, Mamang lengser, jangan sampai lupa. Daulat Gusti, akan hamba sampaikan terima kasih Gusti kepada Gusti Purbararang. Dari manakah konon Kakanda memperoleh lutung ini, Mamang lengser? Purbasari mengulangi pertanyaannya. Gusti memperolehnya dari Aki Panyumpit yang rupanya menangkapnya di hutan. Purbasari segera mendekati lutung Kasarung lalu mengusap-usap bulunya yang hitam mulus itu dengan riang dan sayang. Senang si lengser menyaksikan junjungannya bergembira, tak nampak tanda-tanda bahwa ia menderita. Semuanya sirna oleh keriangan hati karena mendapat lutung. Dilihatnya lutung Kasarung seperti senang hati diusapi begitu, kepalanya menunduk, tak berani mendongak, seakan-akan orang yang terharu dan berbahagia. Melihat keriangan hati gustinya, si lengser merasa suka. Ia terharu melihat betapa rukun dan damai lutung itu di hadapan gustinya. Aneh, mengapa ya sekarang tak banyak tingkah, tak banyak laga? Dalam hati si lengser. Bagus serta halus benar bulunya, Mamang lengser. Purbasari pula dengan suara tetap riang. Jinak pula lagi. Daulat Gusti. Mengapa ia juga belum bicara, Mamang lengser? Ampun Gusti, kalau ia sudah lama di sini, tentu akan bicara banyak. Karena betulah lutung ini ajaib benar. Gusti Sepuh pun kagum mendengar ia bisa bicara. Ya, baiklah ku nanti sampai ia suka bicara, Mamang lengser, sahut Purbasari sambil menoleh pula kepada lutung Kasarung. Si lengser memperhatikan tingkah gustinya, kemudian ia berdatang sembah. Karena titah sudah hamba jalankan, hamba pun akan meminta diri dari hadapan Gusti, akan pulang ke negara. Purbasari menoleh kepada si lengser dan dengan mulut ramah senyuman ia menjawab. Ah Mamang, lebih baik pulanglah cepat-cepat. Bukan kami tak senang Mamang kunjungi, bahkan sebaliknya. Tapi hari telah senja, cepat-cepat berjalan, supaya Mamang tidak kemalaman di jalan.
Setelah menghaturkan sembah kepada Purbasari dan mengucapkan selamat kepada Purbasari, serta mengucapkan selamat tinggal kepada Lutung Kasarung, si lengser pun berdiri dan memutar langkah akan pulang ke negara kembali. "Utun," sabda Purbasari setelah mereka tinggal berdua saja, "karena tak ada tempat lagi, di sini saja nanti malam kau tidur bersamaku di atas ranjang dalam gubuk." "Ampun Gusti, tak pernah Lutung tidur bersama manusia. Biarlah hamba tidur di sini saja di luar, dekat pohon ini, menjaga kalau binatang buas datang malam hari akan mengganggu." "Sekehendak mulah," sahut Purbasari. Ketika itu hari sudah menjelang malam. Dalam hutan yang lebat itu keadaan lebih gelap daripada di tempat yang terbuka. Dedaunan pepohonan senantiasa menghalangi sinar matahari jatuh ke tanah, rimbun menaungi. Purbasari duduk di atas balai-balai yang sudah lapuk di dalam teratak tua, sedangkan Lutung Kasarung diam-diam memperhatikan putri yang hampir-hampir samar dalam gelap senja. Matanya tak kunjung puas mereguk wajah kekasih yang selama ini selalu terbayang mengikutinya kemanapun ia pergi. Bentuk paras itu benar-benar membawa ingatannya kepada Ibunda Sunan Ambu. Cuma karena perbuatan kakandanya, maka kulit Purbasari hitam legam. Karena penasaran wajah muka itu, maka terkenanglah Lutung Kasarung akan perkataan Ibunda dahulu sebelum ia turun ke Buana Pancatengah. "Kalau kau menemui kesukaran, sebutlah nama Ibunda. Tentu Ibunda tolong." Kini demi melihat keadaan putri kekasih impian hati begitu menderita, ia pun lalu mengheningkan cipta. Ditiupkannya ajian sirap ke arah putri yang sedang duduk, maka kantuk pun menyerang Purbasari dengan dahsyatnya. Tak bisa dia elakkan lagi, betapapun diusahakan untuk membuka mata, tapi sia-sia saja. Kuap datang bertubi-tubi. "Utun, bukan biasanya aku tertidur begini hari," kata Purbasari dengan mata hampir meram. "Namun, kini aku sangat mengantuk sekali." "Kalau Gusti hendak beradu, silakanlah," sahut Lutung Kasarung. "Biarlah hamba di sini berjaga-jaga. Kalau ada binatang buas datang menyerang." Tak lagi mempedulikan perkataan Lutung Kasarung, Purbasari lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang bertalupuh selembar sudah rapuh itu, dan dengan segera ia pun tertidurlah amat nyenyaknya. Lutung Kasarung dengan penuh perhatian mengawasi kelakuan Purbasari. Tatkala sudah dia lihat putri junjunannya nyenyak tidur, maka ia pun memejamkan mata, perhatiannya dipanjatkan kepada Ibunda Sunan Ambu di kahyangan. Hatinya berteriak menyerukan nama Ibunda. "Nun Bunda Sunan Ambu yang bertahta di kahyangan, perkenankanlah Ananda datang menghadap." Lalu ditinggalkannya pakaian samarannya Sang Hyang Mega Hitam, maka Lutung Kasarung pun menjelma pulalah menjadi guru minda kahyangan. Sang Mega ditaruhnya di pojok dekat ranjang melumbuk kusut, nampak kotor dan buruk. Setelah sekejap dipandangnya tubuh putri yang nyenyak tidur dengan mesra, maka terbanglah guru minda menuju kahyangan. Dilaluinya gumpalan awan senja yang indah aneka warna, kelompok bintang kemintang yang mulai mempertontonkan diri. Bersikedipan dengan sesamanya, terkenang kembali kepada masa lampaunya yang silam kala ia masih tinggal di kahyangan. Guru minda hampir-hampir tak mampu menahan rindu yang mengamuk dalam dada. Terbayang pula padanya semua pengalamannya selama ia masih tinggal dalam asuhan Ibunda Sunan Ambu, di bawah tilikan para bujangga dan bimbingan para pohaci. Tak lama kemudian ia pun sampailah di kahyangan. Segera ia menghadap kepada Ibunda Sunan Ambu. "Wahai, rupanya Ananda Guru Minda datang menghadap," sapa Ibunda Sunan Ambu tatkala melihat putranda datang menghaturkan sembah. "Apakah pengalaman yang telah kau peroleh?" "Ampun Bunda, tentu Bunda lebih maklum akan pengalaman-pengalaman yang Ananda alami selama di Buana Pancatengah. Tapi kau ceritakanlah sekarang kepada Bunda." Guru minda sejenak terdiam, baru beberapa jenak kemudian ia menjawab. "Bunda,
Sekarang hamba telah bertemu dengan putri yang hamba cari. Hamba telah ketemu dengan kekasih idaman hati. Syukurlah. Namun, aduhai bunda, mengapa dia begitu sengsara? Mengapa dia begitu kurus? Mengapa keadaannya sangat jauh daripada yang selama ini hamba bayangkan? Ia sangat menderita. Ibunda Sunan Ambu tersenyum. Ia mendekati Guru Minda lalu mengusap-usap ubun-ubunnya. Anakku, janganlah kau kaget melihat keadaan lahirnya. Jangan kau terkejut melihat kulit yang hitam, karena itu pun hanya pulasan belaka. Kalau pulasannya telah hapus, maka yang aslinya akan kembali nampak. Jika dia besok mandi di jamban, tentu pulas hitamnya akan lenyap habis. Maka kulitnya yang bersih langsat pun akan bersinar kembali. Bunda, hamba tak sampai hati menyaksikan penderitaannya yang amat sangat berlebihan itu. Hamba tak tega melihat ia tinggal dalam teratak tua yang sudah tiris-tiris atapnya, sudah lapuk talupuhnya, dan dindingnya pun sudah bolong-bolong. Maka hamba mohon agar ibunda berkenan memberinya tempat tinggal yang layak. Mengenai hal itu, tak usahlah Ananda menaruh khawatir. Sekarang, baiknya kau segera saja pulang ke Buana Pancatengah, supaya sang putri tak keburu terjaga. Dan hendaknya kau ingat, selama ini, janganlah kau memperlihatkan dirimu sesungguhnya kepada sang putri. Akan hamba perhatikan, hamba takkan sembarangan berani memperlihatkan diri hamba yang sesungguhnya di Buana Pancatengah. Hamba menunggu perkenan bunda. Sabarlah kau, jangan hendaknya kau marah. Hal itu mesti kau terima dengan sadrah pasrah, sebagai cobaan sang rumuhun akan ketabahan dan kesabaranmu. Guru Minda menghaturkan sembah. Bunda, takkan lama hamba menghadap. Khawatir orang di Buana Pancatengah keburu terjaga. Hamba mohon diri. Ibunda Sunan Ambu memperkenankan putranda mengundurkan diri. Hati-hatilah anakku, tabahkan hatimu. Tentang keadaan Purbasari, tak usahlah kau risaukan benar. Baiklah, bunda. Maka kembalilah Guru Minda ke Buana Pancatengah. Sekejap saja ia melewati bintang-bintang yang berkedipan, awan gemawan yang warna-warni. Kemudian sampailah ia di Gunung Cupu Mandala Ayu, di tempat kekasihnya bertapa. Guru Minda merasa pangling keadaan sudah berubah. Teratak tua yang beratap selembar sudah tiris, berlapuh sebilah sudah rapuh, berdinding sudah bolong-bolong itu kini tiada lagi. Yang sekarang berdiri di sana dengan megah adalah istana yang teramat indah. Hutan belantara telah berubah menjadi taman yang asri resik. Rotan yang merambat tempat kawanan monyet bergelayutan kini bertukar menjadi taman bunga-bunga aneka warna. Rotan yang merambat tempat kawanan monyet bergelayutan kini bertukar menjadi taman bunga-bunga aneka warna. Pancuran yang bersumber pada akar beringin yang teramat besar kini berubah menjadi sebuah jamban indah. Air mancur bening sekali, ikan-ikan pun berenang-renang aneka macam serta berbagai warna. Maka tahulah Guru Minda bahwa semua itu adalah berkat Ibunda Sunan Ambu. Tentu telah dititahkannya para bujangga akan memenuhi permintaan Guru Minda agar mengganti tempat tinggal kekasihnya Purbasari dengan yang berpatutan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.